Mitsubishi X-Force akan dipasang full peredam. Ini posisi mobil setelah dilepas interiornya semua, isinya seperti ini. Jadi dia sudah ada peredam kecil-kecil seperti biasa ya. Ini bagian depan cuma kecil, sama bagian sebelah kanan, bawah jok, dan tengah. Di tempat ban serep juga kecil. Nanti akan dipasang peredam diesel, mintanya customernya peredam diesel yang sama persis ini dengan peredam orinya. Nanti setelah dipanaskan ini sama persis. Dan oh, ini tipis sekali, orinya tipis sekali, cuma 1 mili ya. Yang ini 2 mili ya. Ini nanti akan kita pasang full peredam menggunakan diesel. Mungkin untuk bagian-bagian sulit yang nggak bisa memanaskan akan dimix dengan rubber rutin. Oke, kita gas proses pemasangan guys. Sebelum peredam ditutup semua, ini saya ingin menunjukkan sedikit guys. Jadi ini peredam diesel ya, ini kotaknya sampai segini. Ini kalau yang belum dipanaskan warnanya doff gini, nanti setelah dipanaskan warnanya jadi seperti ini. Ini sama persis dengan bawaan orinya mobil. Ini bawaan orinya mobil ini yang tipis ya, dia cuma 1 mili, yang kita pasang ini 2 mili. Jadi kalau di pabrikan mobil itu peredam cuma ditempel gini, terus plat ini dimasukkan ke mesin oven. Jadi ini tanpa dipelurut guys, tanpa di roll, tanpa dipelurut, dia akan mengikuti bentuk bodinya mobil seperti ini. Tapi kalau kita untuk pemasangannya nanti kita nggak sampai panas semendidih di pabrikan ya. Jadi kalau ini tadi saya panasin sampai melepuh, tapi tanpa di roll, tanpa dipelurut. Kalau ini nanti kita panaskan terus kita pelurut biar dia lebih bisa ngikut bentuk bodi dari mobil. Satu-satunya peredam yang sama dengan peredam orinya mobil ini bisa. Ya, ini setelah 1 jam pengerjaan selesai 1 lembar 1 kotak. Ini permukaan yang kita pelurut jadinya seperti ini. Ini permukaan yang kita panaskan sampai melepuh. Biasanya kalau pabrikan dia akan masangnya seperti ini, dibikin panasnya sampai melepuh. Contohnya seperti itu. Kalau yang ini kita halus, karena ini kita pelurut ya, jadi nggak perlu sampai melepuh, tapi dia kita pelurut bisa sampai mengikuti kontur bentuk bodi mobil. Sampai yang selembut ini aja dia bisa ngikut. Nah, kita ingin menunjukkan hasil pemasangan peredam diesel pada X-Force milik Mas Agung. Hasilnya seperti ini guys. Ini kita mulai video dari kolong bagian depan ya guys. Rapat. Ini sisi yang dapat ban luar ini. Bawah konsul. Ya, ini kita videokan detail agar pemilik mobil bisa lihat hasil pemasangannya seperti apa. Karena nanti setelah ditutup, pemilik mobil sudah nggak bisa lihat
hasil pemasangannya seperti apa. Itu juga masuk setinggi mungkin. Ini untuk pembongkaran konsol ini cukup memakan waktu guys, jadi harus hati-hati. Ini mobil baru, kita belum tahu cara bukanya agar klip-klip aman, baut-baut aman. Ini mobil baru guys, nomor platnya belum keluar ya. Jadi kalau pemasangan peredam sebenarnya yang benar seperti ini, mobil habis beli baru langsung dipasang peredam. Jadi makanya mobil untuk nyaman itu lama. Kalau kita sudah pakai mobil 5 tahun baru dipasang peredam, nanti tahun ke-6 ternyata bosan mobilnya, dijual, itu sayang. Udah keluar biaya banyak, makanya nggak lama. Ini kalau tanpa dipasang peredam itu bentuk bodinya mobil itu ya seperti ini. Jadi ini merekat semua dengan sempurna. Nah ini yang saya pakai untuk contoh kemarin. Jadi kalau di dealer pemanasannya seperti itu. Ini bagian lambung sebelah kanan, kita pasang rapat guys. Kita nggak umpet-umpetan, hanya di video bagian yang bagus saja. Ini semua kita video detail. Nah ini untuk yang sebelah kiri, karena lubang-lubangnya ini kecil guys, kita nggak bisa memanaskan, makanya kita mix dengan rubber butil. Kalau rubber butil kan nggak butuh diogan. Ini bagian yang sebelah kiri. Kalau peredam diesel itu soalnya kalau nggak dipanaskan itu dia nggak bisa merekat dengan sempurna. Kelihatan kenceng sekali bagian ban serep yang belakang. Terus bagian plafon guys. Rapet ya. Ini air sudah tidak akan terdengar di atap plafon. Ini paling nyenengin kalau cuaca hujan itu, kalau pakai peredam di plafon ini sama sekali nggak mengganggu. Nanti air hanya akan terdengar dari kaca guys. Ini kita kerjakan seperti mengerjakan mobil kita sendiri. Jadi customer yang rata-rata yang datang ke tempat saya itu dia ingin mobilnya dikerjakan dengan bagus, karena biaya nggak murah, waktu pengerjaan juga nggak cepat.
kalau pengen yang murah cepet, banyak juga bengkel yang mengerjakan seperti itu. Customer suka juga, sudah bayarnya murah, cepat pengerjaannya. Seperti kemarin ada Yaris Cross merah itu, sempat nanya ke saya untuk pasang peredam full di Yaris Cross. Di harga di saya 7 juta guys, 7 juta. Dia rencananya pasang audio sama peredam, terus ntar dulu kok saya tak pasang peredam di lain tempat dulu. Pasang peredam di lain tempat, habis pasang peredam dia pasang audio di tempat kita. Nah, waktu saya bongkar cuma masang speaker, kan bongkarnya kan bongkar door trim ya, untuk masang speaker. Bongkar door trim itu ternyata di pintu itu peredamnya cuma 1 lembar guys yang dipakai. Jadi sisi yang dapat plat luar itu cuma ditempel 1 lembar potongan-potongan, terus yang sisi dalamnya itu cuma dikasih peredam babut, plastiknya nyanu itu tetap nempel. Jadi kalau di tempat saya 1 pintu itu bisa makainya, karena 2 lapis, tempat saya pasti 2 lapis, makainya 4 lembar, di bengkel itu 1 lembar. Kalau 4 lembar sama 1 lembar itu, kalau harga di saya full 7 juta, dia dapat murah sekali 3 juta full, tapi pemakaian bahannya juga sedikit, merek bahannya juga enggak sebagus yang saya pakai. Untuk di lantai-lantainya itu juga enggak serapet ini guys, masanya enggak serapet ini. Jadi enggak ada bengkel bodoh mau tombok, itu enggak ada. Kalau 3 juta full 1 mobil itu untuk beli bahan aja enggak cukup guys, kalau dipikir akal sehat ya. Jadi customer kadang acuannya cuma harganya kok murah ya pasang, tapi itu kalau malah 2 kali kerja. Jadi efeknya peredamannya nggak maksimal. Terus saya waktu bongkar pintu itu baut banyak yang sudah diganti, nggak ori, ada yang kurang. Jadi baut yang pintu sebelah kiri itu ada yang 01, baut yang di handle itu yang harusnya bautnya itu sama, wong saya Yaris Cross sebelumnya barusan pasang ya, itu harusnya kembar semua bautnya, itu diganti baut putih. Saya heran sama bengkel-bengkel ya, cara kerjanya itu gimana gitu loh, baut kok bisa diganti-ganti atau hilang atau kurang pemasangannya, atau bahkan mungkin sudah terpasang semua, sisa ngelepasnya 20 loh, ini kok masih sisa 8, ini yang bautnya di mana? Nah itu loh yang perlu customer ketahui, itu sebenarnya hal-hal detail itu. Waktu mobil udah jadi tanpa di video seperti ini, kalau kita di video seperti ini ya, jadi customer bayar mahal, jelas pasti pengerjaannya bagus. Tapi kalau kita bayar murah, cuma nanti setelah dipakai kok nganu ya, sudah pasang peredam kok efeknya nggak banyak ya. Nah itu beda harga, pasti beda kualitas. Jadi kalau pasang peredam ini yang berharga itu sebenarnya jasa pasangnya harus bagus. Sama kayak kita beli keramik, sudah beli keramik mahal-mahal, kita nggak berani bayar tukang yang bagus, nanti jadinya gunjing-gunjing gini, nggak rata atau, nah itu kalau keramik kan kelihatan ya, langsung kelihatan. Kalau peredam ini kan banyak orang nggak ngertinya cuma pasang, dan
banyak yang nggak nungguin, ada yang di video aja, dia di video dari jauh ya cuma tunjukin aja yang pemasangannya bagus-bagus. Kalau kita kan detail semua. Cuma saya bengkel audio aslinya. Dulu kalau zaman dulu itu orang nggak ada pasang peredam gini nih, sebelum ada jalan tol. Orang yang pasang full peredam gini nih biasanya orang yang hobi audio, karena dia terganggu dengan suara road noise macam-macam, dia pasang full peredam biar audionya dia dengerinnya lebih enak. Tapi sekarang itu banyak orang nggak hobi audio pasang peredam. Seperti mobil ini dia cuma pasang peredam aja, audionya nggak di-upgrade ya. Jadi saya itu pengalaman pasang peredam itu sebelum bengkel-bengkel spesialis pasang peredam sekarang itu saya sudah pasang. Tadi pengalamannya saya lebih banyak, dan saya kalau masang peredam gini saya nggak mau diburu-buru. Jadi butuh customer yang pengen jadinya bagus, mau sabar silahkan kemari. Tapi kalau buru-buru saya nggak mau, karena kerjaan asli saya audio. Jadi ini nih saya ngerjain tangga mobil saya sendiri, santai, harus bagus. Tapi nanti kalau ada orang pasang audio, saya tinggal pasang audio yang 2 jam 3 jam selesai, karena saya enggak mau terus nolak customer audio nyelesain ini, saya merasa rugi. Jadi ini kerjaan sambilan bagi customer yang ingin jadinya bagus, istimewa, puas, silahkan kemari. Tapi kalau yang pengen ya harganya murah, hasilnya sae, yang penting cepat jadi, ya monggo silahkan cari bengkel yang lain ya. Ini bagian lantai dan plafon. Ini sebelum kita akan naikkan lagi interiornya, nanti baru ke pintu-pintu juga akan kita videokan lagi. Bagian dalam pintu sebelum kita tutup, untuk sisi penutup lubangnya hasil pasangannya seperti ini guys. Rapet semua ya. Bagian pintu tengah sebelah kanan. Depan sebelah kiri. Pintu tengah sebelah kiri. Untuk memanaskan bagian-bagian yang enggak ada lubang ini yang agak susah, kita harus organnya masuk dengan miring-miring, tapi tetap kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Oke, kita akan lanjut tutup untuk lapis yang kedua proses. Bagian pintu bagasi guys. Rapet ya. Walaupun ini memanaskannya susah, tapi diusahakan tetap menempel dengan sempurna. Hasil pemasangannya untuk bagian sisi dalam seperti ini guys.
Mitsubishi X-Force ya, di bagian lubang-lubangnya ada penutup plastiknya. Mantap guys. Untuk bagian lingkar speaker kita bikin rapi, nggak cuma asal coba bandingkan dengan pemasangan peredam pada bengkel-bengkel pada umumnya. Video detail pengerjaannya. Oke, sekarang pintu ditutup seperti Mercy. Kalau diketok kokoh seperti tembok guys. Ini bagian yang tidak diperedam. Ya, ini review dari pemasangan peredam Mitsubishi X-Force milik Mas Agung. Thank you guys. Mitsubishi X-Cross milik Mas Agung. Ini saya nyoba audionya yang standar tanpa di-upgrade. Ini untuk X-Force ini kan speakernya sudah menggunakan Yamaha guys. Ya kalau dibanding dengan mobil-mobil merek lain yang biasa, ini audionya cukup lumayan bagus. Cuma tidak ada staging ya, jadi cuma performa suaranya itu dia memang lebih bagus. Audionya cenderung lebih ngebas, bassnya bumi. Cuma suaranya kok rada gerok itu nggak ngerti. Ya kalau untuk X-Force ini nggak perlu ganti speaker, mungkin cuma pasang DSP dan subwoofer kolong sudah cukup lumayan enak. Ya oke, ini cuma nyoba sound systemnya di Mitsubishi X-Force saja, pengen ngerti aja. Oke, thank you guys.